Kejam harus dibalas dengan kejam, akhirnya fakta sebenarnya terungkap. Begini nasib Iwan, pria tuna wicara berbaju Persib Bandung setelah dikeroyok oknum supporter Persija Jakarta. Manajemen Persija auto tambah stres, investor Persija ramai-ramai cabut saham Persija, dan Persija dinyatakan bangkrut, jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini, kabar terbaru nasib bobotoh ini. Simak video sampai selesai. Langsung fokus gas ke laga berikutnya lawan Madura United. Persija Jakmania udah gak penting lagi. Bojan Hodak di luar dugaan sampaikan kejutan besar ini demi makin terbang jauh ke pucuk klasemen. Madura United auto ketakutan melihat ini. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Makanya pindah ke Persib Bandung bro, Rizky Ridho, daripada tambah remuk main di Persija gak bisa juara. Pernyataan sangat mengenaskan kapten muda Persija Rizky Ridho usai dipermalukan Persib kemarin lusa. Bahkan sampai bicara gini, bobotoh auto kasihan, mending manajemen angkut aja. Temukan jawabannya di sini. Yes, alhamdulillah kabar gembira untuk bobotoh jelang lawan Madura United. Satu fakta menarik head-to-head Persib versus Madura United. Maung Bandung meski unggul, tapi ada hal yang perlu kalian ketahui. Apakah itu? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini, kamu akan dibuat kaget melihatnya. Putra didikan Persib Bandung Hanif Syahbandi diam-diam sudah deal ke Persib Bandung kah? Kode mengejutkan ini yang bikin bobotoh penasaran. Benarkan manajemen langsung gerak cepat? Persija bisa tambah nangis melihat ini. Penasaran? Begini penjelasan lengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Kejam harus dibalas dengan kejam, akhirnya fakta sebenarnya terungkap. Begini nasib Iwan, pria tuna wicara berbaju Persib Bandung setelah dikeroyok oknum supporter Persija Jakarta. Manajemen Persija auto tambah stres, investor Persija ramai-ramai cabut saham Persija, dan Persija dinyatakan bangkrut, jadi harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini, kabar terbaru nasib bobotoh ini. Simak video sampai selesai. Pria berbaju Persib yang sempat menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok supporter di Stasiun Jatinegara akhirnya bertemu dengan Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar beserta perwakilan bobotoh. Peristiwa tersebut dibagikan melalui unggahan Instagram Tobias Ginanjar pada Selasa 18/2/2025. Yang memperlihatkan momen emosional saat Tobias Ginanjar dan perwakilan bobotoh mengunjungi rumah Iwan, pria yang menjadi korban, yang tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Iwan yang merupakan seorang tuna wicara tampak mengenakan baju merah lengan pendek dengan perban yang masih menempel di dahinya. Meski begitu, Iwan terlihat tersenyum dan berbincang hangat bersama bobotoh dan Jakmania. Alhamdulillah Kang Iwan, korban pemukulan di Stasiun Jatinegara, sudah bisa tertawa lagi setelah dihibur teman-teman bobotoh. Banyak bobotoh dan warga sekitar yang sangat peduli kepada beliau. Info terakhir, besok bobotoh lainnya juga akan datang menjenguk dari berbagai elemen, tulis Tobias dalam keterangan unggahannya. Dalam kesempatan itu, Tobias juga memberikan Iwan sebuah jersey Persib bertuliskan nama Iwan dengan nomor punggung 33 sebagai bentuk dukungan. Sebelumnya, Iwan dikeroyok oleh sejumlah oknum yang diduga merupakan supporter di Stasiun Jatinegara pada Minggu dalam kurung 16 Februari 2025 bersamaan dengan pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Bekasi. Penasehat Viking Jabodetabek Faisal Rahman menjelaskan bahwa Iwan sebenarnya bukan bagian dari penonton pertandingan tersebut.
Korban ini mungkin berkunjung ke Jakarta dan kebetulan saat itu mengenakan jersey Persib. Beliau bukan penonton dan kebetulan juga berkebutuhan khusus, ungkap Faisal saat dihubungi Tribun News Bogor, Selasa dalam kurung 18 Februari 2025. Faisal juga menambahkan bahwa kejadian tersebut terjadi di luar area stadion, yakni di stasiun yang merupakan fasilitas publik. Di stasiun itu sebagai fasilitas umum, jadi setiap orang bebas berekspresi dan mengenakan atribut apapun. Tidak ada kaitannya dengan sepak bola, tuturnya. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kejadian ini? Apakah seharusnya insiden seperti ini bisa dicegah? Berikan komentar kalian di bawah. Langsung fokus gas ke laga berikutnya lawan Madura United. Persija Jakmania udah gak penting lagi. Bojan Hodak di luar dugaan sampaikan kejutan besar ini demi makin terbang jauh ke pucuk klasemen. Madura United auto ketakutan melihat ini. Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Persib menggelar sesi latihan pemulihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Selasa 18 Februari 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju laga kontra Madura United pada Sabtu 22 Februari 2025. Laga pekan ke-24 Liga 1 2024/25 ini akan berlangsung di stadion yang sama menjelang akhir pekan ini. Setelah menjalani pertandingan berat melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga pada Minggu 16 Februari 2025, Persib memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menjelaskan bahwa pemain yang turun dalam laga melawan Persija hanya menjalani latihan ringan. Sementara itu, pemain yang tidak bermain 90 menit mendapatkan latihan tambahan untuk menjaga kebugaran mereka. Jadi hanya pemain yang tidak bermain 90 menit yang mendapat latihan tambahan. Sementara yang menjadi starter kemarin, mereka hanya melakukan pemulihan, ujar Hodak seusai sesi latihan. Meskipun begitu, dua pemain Persib, David da Silva dan Gervane Castaner, memilih untuk berlatih penuh bersama pemain yang tidak bermain dalam laga tersebut. Keputusan ini diambil oleh keduanya agar proses pemulihan fisik mereka bisa lebih cepat. David da Silva yang baru pulih dari cedera dan Castaner yang baru bergabung di pertengahan musim berharap bisa mempercepat peningkatan kebugaran mereka. David dan Casta mereka berdua ingin berlatih lebih banyak karena ingin mempercepat perbaikan kebugaran mereka, tambah Hodak. Secara keseluruhan, kondisi pemain Persib dalam keadaan bugar. Meskipun beberapa pemain sempat mengalami benturan dalam laga sebelumnya, tidak ada yang mengalami cedera serius. Semua baik-baik saja. Hanya ada beberapa benturan dari laga kemarin di beberapa titik. Besok kita akan lihat apakah semua pemain bisa pulih dan berlatih, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib sudah siap untuk menghadapi Madura United? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Makanya pindah ke Persib Bandung bro, Rizky Ridho, daripada tambah remuk main di Persija gak bisa juara. Pernyataan sangat mengenaskan Kapten muda Persija Rizky Ridho usai dipermalukan Persib kemarin lusa. Bahkan sampai bicara gini, "Bobotoh auto kasihan mending manajemen angkut aja." Temukan jawabannya di sini. Persija Jakarta masih belum bisa lepas dari tren negatif setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung pada akhir pekan kemarin. Meskipun hasil tersebut kembali mengecewakan, bek Persija Rizky Ridho tetap optimistis bahwa timnya bisa kembali bangkit. Hasil imbang melawan Maung Bandung membuat Persija melewati 4 laga tanpa kemenangan setelah sebelumnya juga bermain imbang melawan Persis dan PSBS Biak lalu kalah saat bertemu Dewa United. Kami sudah pernah mengalami fase ini di putaran pertama dan kami bisa bangkit. Jadi saya yakin kami bisa bangkit lagi. Kami harus paham kekurangan kami dan kedepannya kami akan belajar lagi, ujar Rizky Ridho seperti yang dilansir dari laman resmi klub.
Pada putaran pertama, Persija juga berada dalam situasi yang serupa. Ketika itu Macan Kemayoran sempat bermain imbang melawan Dewa United dan PSM Makassar, lalu kalah 2 kali saat bertemu PSBS, Biak, dan Persib. Namun, mereka berhasil bangkit dari situasi tersebut. Bagaimana menurut kalian, apakah Persija bisa kembali ke jalur kemenangan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah kabar gembira untuk Bobotoh jelang lawan Madura United. Satu fakta menarik head-to-head Persib versus Madura United. Maung Bandung meski unggul tapi ada hal yang perlu kalian ketahui. Apakah itu? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini, kamu akan dibuat kaget melihatnya. Persib akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada Sabtu 22 Februari 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meski berada di puncak klasemen, Persib harus tetap waspada saat menghadapi Madura United. Berdasarkan catatan pertemuan, Persib memang unggul, namun rekor pertemuan mereka dengan Madura United tidak terlalu sempurna. Sejak era Liga 1 dimulai pada 2017, kedua tim sudah bertemu 15 kali. 4 di antaranya terjadi pada Liga 1 2023 hingga 2024. Kedua tim juga sempat bertemu di laga final selain di fase reguler. Dari 4 laga tersebut, Persib menang 3 kali dan imbang sekali. Di laga final, Persib selalu menang dengan skor 3-0 dan 3-1. Namun dari total 15 pertemuan sejak Liga 1 dimulai pada 2017, Persib hanya menang 6 kali, sedangkan Madura United menang 5 kali dan 4 laga lainnya berakhir imbang. Pada pertemuan terakhir di putaran pertama Liga 1 2024 hingga 2025, kedua tim bermain imbang 2-2. Persib sempat tertinggal 0-1 dan kemudian sempat unggul 2-1, namun laga berakhir dengan skor sama kuat. Di pertemuan kedua nanti, Persib memiliki peluang besar untuk menjauhi para pesaingnya di pekan ke-24 Liga 1 2024 hingga 2025. Madura United saat ini berada di posisi 16 klasemen sementara dengan 20 poin, sementara Persib masih kokoh di puncak klasemen dengan 50 poin, unggul 30 poin dari Madura United. Apakah Persib bisa melanjutkan tren positif dan meraih kemenangan atas Madura United? Bagaimana prediksi kalian untuk laga ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Putra didikan Persib Bandung Hanif Sjahbandi diam-diam sudah deal ke Persib Bandung kah? Kode mengejutkan ini yang bikin Bobotoh penasaran. Benarkan manajemen langsung gerak cepat? Persija bisa tambah nangis melihat ini. Penasaran? Begini penjelasan lengkapnya. Persib Bandung kini tampaknya semakin mencuri perhatian, terutama terkait isu potensi kepulangan gelandang asal Bandung, Hanif Sjahbandi. Dilansir dari tribunwow.com, sebuah unggahan momen di balik laga kontra Persija Jakarta yang baru-baru ini diposting oleh Persib Bandung mengundang perhatian banyak pihak, terutama Bobotoh. Dalam video tersebut terlihat momen saat Hanif Sjahbandi tengah berkomunikasi dengan Henen Herdiana yang menjadi sorotan. Hal ini terasa janggal mengingat Hanif Sjahbandi selama beberapa musim terakhir selalu dikaitkan dengan kemungkinan dipulangkan ke Persib, tim yang pernah membesarkannya. Terlebih lagi, Hanif merupakan putra daerah asli Bandung yang belum pernah meniti karier di tim senior Pangeran Biru. Kode-kode yang tersembunyi dalam video tersebut seolah menambah tanda tanya bagi Bobotoh. Para Bobotoh pun tak bisa menahan rasa curiga mereka yang dituangkan dalam komentar-komentar mereka di media sosial. Mereka menilai bahwa unggahan video tersebut bisa jadi merupakan sebuah sinyal terkait kebijakan transfer Persib musim depan yang berpotensi mendatangkan sang gelandang serba bisa tersebut. Beberapa komentar yang muncul diantaranya seperti, Hanif udah deal musim depan ya guys, tulis @lovesdeni.
Ada juga yang berkomentar, Hen Kernego Hanif Jung musim harap dari @Muhammad Syafulul. Bobotoh lainnya juga menulis bahwa balik si Hanif Oi dari @Azrialho_ dan bertanya, @Hanifsjah Bandi moal balik ke Bandung? Dari @Andik Prayoga 18. Menariknya ada yang memberikan komentar bercanda seperti @Rix Frayanti yang menulis, ceunah nif maneh embung wi balik jadina jol wisi mogung NU datang. Wow. Sebagai informasi, Hanifsjah Bandi pernah menimba ilmu bersama dua klub asal Spanyol, Jove Espanyol dan Sens U19 sebelum akhirnya kembali ke tanah air dan mengembangkan kariernya. Dengan banyaknya spekulasi yang beredar, apakah ada kemungkinan Hanifsjah Bandi akan kembali bergabung dengan Persib di musim depan? Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di bawah. Fans Garuda haru lakukan keputusan super cerdas ini. Lupakan ASEAN Cup. Dua pemain siap bawa timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya. Pasti kalian akan ikut optimis dan semakin tak sabar nantikan laga lawan Australia dan Bahrain bulan Januari nanti. Tom Hay dan Jay Idzes mengaku bahwa mereka percaya diri bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Baru-baru ini, skuad Garuda mengalami nasib tragis di ajang ASEAN Cup. Kini, para penggemar Garuda harus melupakan turnamen 2 tahunan tersebut. Sebab, tim Merah Putih masih memiliki agenda penting lainnya di tahun 2025 mendatang. Para penggemar tak boleh lupa bahwa saat ini timnas Indonesia masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia masih menyisakan 4 partai penting di grup C babak kualifikasi. Yang terdekat, Shin dan anak asuhnya akan kembali berlaga pada Maret 2025. Nantinya, mereka akan berhadapan dengan Timnas Australia 20 Maret dan Timnas Bahrain 25 Maret. Saat ini, Indonesia masih memiliki kesempatan yang sangat lebar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau ke putaran keempat kualifikasi. Ole Romeni saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Jelang pertandingan mendatang, dua penggawa Garuda sangat memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kedua penggawa tersebut adalah Jay Idzes dan Tom Hay. Mereka secara kompak yakin bisa membawa timnas menuju panggung dunia. Idzes menjelaskan bahwa dirinya menjadikan hal tersebut sebagai mimpi paling besar miliknya. Ia sangat ingin berseragam merah putih di ajang sekelas Piala Dunia. Oleh sebab itu, Idzes yang merupakan kapten timnas berharap para pemain bisa menunjukkan segalanya agar bisa mencapai mimpi besar tersebut. Salah satu impian adalah bermain di Piala Dunia bersama Indonesia tentunya, kata Idzes. Dikutip Superbowl.id dari kanal YouTube The Hay Way. Ya, itu mimpi terbesar saya. Itu memang seharusnya terjadi. Semua orang harus benar-benar bekerja keras untuk itu, jelasnya. Di lain sisi, Hay juga mengatakan bahwa ia memiliki perasaan yang sama seperti Idzes. Bahkan, ia menyebut kesempatan tersebut sudah sangat dekat. Kini, tinggal para pemain yang harus selalu fokus menatap mimpi tersebut. Saya memiliki perasaan yang sama. Kami berada dalam posisi yang baik, kami memberikan segalanya, dan itu sudah dekat. Kita belum tahu hasilnya, tapi tidak apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah bermimpi. Mimpi itu tidak boleh mengganggu fokus kami. Fokus saja pada performa ketika bersama tim nasional. Fans Garuda sejati harus tahu, inilah fakta nasionalis yang harus dicontoh seluruh pemain timnas. Alasan Jay Idzes lebih senang main di hadapan supporter timnas Indonesia ketimbang fans Italia. Pernyataannya auto bikin kagum merinding seluruh publik tanah air. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Pemain Venezia FC, Jay Idzes mengaku lebih senang bermain di hadapan supporter timnas Indonesia ketimbang fans Italia.
Sebab menurut Jay, animo fans di Indonesia seperti berada di level yang berbeda jika dibandingkan dengan supporter Italia. Beck berpostur tinggi, itu menyampaikan hal tersebut saat menjadi bintang tamu dalam acara siniar Tom Hay yang bertajuk The Hay Way. Dalam wawancara itu, Idzes bercerita banyak mulai dari sejarah kakek neneknya hingga bicara kariernya bersama Venezia di Liga Italia. Sampai ada momen di mana Hay bertanya kepada Idzes untuk memilih bermain di hadapan supporter Italia atau Indonesia. Tanpa pikir panjang, pemain berusia 24 tahun itu langsung memilih Indonesia. Idzes menyampaikan hal itu karena dia merasakan atmosfer yang luar biasa ketika bermain di hadapan supporter timnas Indonesia. Pemain Venezia itu mengambil contoh saat menjalani debutnya melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Maret 2024 lalu. Saya pilih Indonesia, mereka berada di level yang berbeda, kata Idzes, dikutip dari kanal YouTube The Hay Way. Ingat waktu pertama kali main pada bulan Maret melawan Vietnam? Hanya saya dan Nathan yang bermain. Anda dan Ragnar masih belum bermain, sambungnya. Idzes mengaku benar-benar dibuat merinding oleh atmosfer penonton timnas Indonesia yang menyemut di SUGBK. Karena pengalaman yang luar biasa itu, dia bahkan tak ingin memilih negara lain selain Indonesia. Saya merinding berjalan di lapangan dan bernyanyi Indonesia Raya. Rasanya berada di level yang berbeda. Saya tidak ingin pilih negara lain di dunia, tuntas Idzes.